Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 dalam mata kuliah Akuntansi Sektor Publik. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama, Rizka Amalia Wardani, Jepri Supanto, Hertika Widiawati, dan yang keempat dan terakhir, Ida Fitri Amalia. Di sini kita akan membawakan materi mengenai PSAP 02 dan PSAP 03. PSAP 02, Laporan Realisasi Anggaran. Yang pertama, ruang lingkup dari PSAP 02. PSAP nomor 02 ditetapkan dalam penyajian laporan realisasi anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas. Yang kedua, manfaat. LRA menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus atau defisit LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Tujuan. Yang pertama, tujuan standar laporan realisasi anggaran adalah menetapkan dasar penyajian laporan realisasi anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Yang kedua, tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan, perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Definisi LRA. Laporan realisasi anggaran atau LRA merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi mengenai realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk periode tertentu. Basis akuntansi. Pencatatan LRA menggunakan basis kas. Yang pertama, pendapatan LRA. Pendapatan LRA akan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum negara atau kas umum daerah. Yang kedua, belanja. Belanja akan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas negara atau rekening kas daerah. Yang ketiga, penerimaan pembiayaan. Penerimaan pembiayaan akan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum negara atau kas umum daerah. Yang keempat atau yang terakhir, pengeluaran pembiayaan akan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas umum negara atau kas umum daerah. Laporan realisasi anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut. Yang pertama, isi LRA, di mana mencakup tentang definisi-definisi yang ada di dalamnya. Yang kedua, pendapatan LRA, yaitu semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Yang selanjutnya belanja, yaitu semua pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Yang selanjutnya dan yang terakhir yaitu transfer, yaitu penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari atau kepada entitas pelaporan lain termasuk dana penerimaan dan dana bagi hasil. Informasi yang disajikan dalam LRA. Yang pertama, entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan LRA. Rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada catatan atas laporan keuangan. Yang kedua, entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dan dalam LRA. Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Isi RAA, surplus atau defisit LRA. Definisi selisih lebih atau kurang antar pendapatan
LRA dan belanja selama satu periode, pelaporan dicatat dalam pos surplus atau defisit LRA. Penerimaan pembiayaan. Semua penerimaan rekening kas umum, negara, atau daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara atau daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencarian dan cadangan. Yang selanjutnya, pengeluaran pembiayaan. Semua pengeluaran rekening kas umum negara atau daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Selanjutnya, pembiayaan neto. Selisih antar penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selanjutnya, sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran. Selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selanjutnya, akuntansi anggaran. Yang pertama, akuntansi anggaran merupakan teknis pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Yang kedua, anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Yang ketiga, anggaran belanja terdiri dari apropriasi yang dijabarkan menjadi otoriasi kredit anggaran. Yang keempat, anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Yang kelima, akuntansi anggaran diselenggarakan ada saat anggaran disahkan dan anggaran dialokasikan. Selanjutnya, akuntansi pendapatan LRA. Yang pertama, semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Yang kedua, pendapatan diklarifikasi menurut sumber dan jenis pendapatan akuntansi. Pendapatan dilaksanakan berdasarkan atas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya atau setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Yang ketiga, dalam hal BLU, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, belanja. Yang pertama, belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara. Yang kedua, pengeluaran melalui bendahara pengeluaran. Pengakuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Yang ketiga, belanja BLU diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur BLU. Yang keempat, pembayaran belanja dapat dilakukan secara langsung atau melalui dana kas kecil atau uang persediaan yang diberikan kepada para bendahara pengeluaran pada saat kas dibelanjakan oleh bendahara pengeluaran belum diakui sebagai belanja. Klarifikasi belanja pemerintah. Pertama, klarifikasi menurut ketentuan UU Bidang Keuangan Negara. Kedua, klarifikasi menurut PP 24 atau 2005 tentang standar akuntansi pemerintah. Sistem klarifikasi belanja. Tujuan yang pertama, memberikan kerangka dasar dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, akuntabilitas. Oleh karena itu, belanja harus diklarifikasi untuk berbagai tujuan
yang berbeda, misalnya untuk penyajian laporan yang sesuai kebutuhan user. Yang kedua untuk administrasi dan akuntansi anggaran. Yang ketiga untuk penyajian LRA kepada DPR. Klarifikasi belanja menurut UU, KN, atau PN, yaitu ekonomi atau jenis belanja. Yang kedua organisasi. Yang ketiga fungsi. Selanjutnya klarifikasi menurut jenis dan objek. Yang pertama klarifikasi menurut jenis dan objek atau objek sampai line item classification sangat penting untuk digunakan dalam pengendalian anggaran dan untuk monitoring anggaran. Untuk selanjutnya pembiayaan. Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Yang kedua, penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum negara. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Yang ketiga, pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas umum negara. Untuk yang selanjutnya, transaksi dalam mata uang asing. Yaitu transaksi dalam mata uang asing dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Yang selanjutnya transaksi pendapatan belanja dan pembiayaan berbentuk barang dan jasa. Yang pertama transaksi pendapatan belanja dan pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa harus dilaporkan dalam LRA dengan cara menaksirkan nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi. Yang kedua harus diungkapkan pada CALK sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diterima. Yang ketiga, contoh barang rampasan dan jasa konsultansi. Yang selanjutnya, transaksi bukan kas. Yang pertama, transaksi operasi investasi dan pendanaan yang tidak mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan dalam LAK. Yang kedua, transaksi tersebut harus diungkapkan dalam CALK. Yang ketiga, contoh transaksi bukan kas yang tidak mempengaruhi LAK adalah perolehan aset dengan pertukaran atau hibah. Yang selanjutnya PSAP 03, laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubung dengan aktivitas operasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas selama periode tertentu. Yang selanjutnya entitas pelaporan arus kas, yaitu entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Selanjutnya kas dan setara kas. Yang pertama, kas dan setara kas harus disajikan dalam laporan arus kas. Yang kedua, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 bulan atau kurang dari tanggal perolehannya. Yang ketiga, mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan.
Yang keempat, entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam LAK yang jumlahnya sama dengan pos terkait di neraca. Manfaat laporan arus kas yang terdiri dari 1. Indikator yang akan datang, 2. Alat menilai kecermatan estimasi penerimaan kas, 3. Alat pertanggungjawaban, 4. Bahan evaluasi aktiva bersih atau ekuitas. Struktur laporan arus kas, penyajian berdasarkan aktivitas yang terdiri dari 1. Operasi, 2. Investasi aset non-keuangan, 3. Pembiayaan, 4. non-anggaran. Tujuan pelaporan arus kas yaitu memberikan informasi sumber penggunaan perubahan kas dan setara selama suatu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Ruang lingkup, pemerintah pusat dan daerah yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan basis akuntansi akrual wajib menyusun laporan arus kas sesuai dengan standar ini untuk setiap periode penyajian laporan keuangan sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok. Pelaporan arus kas, entitas pelaporan dapat menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan cara metode langsung dan metode tidak langsung. Entitas pelaporan pemerintah pusat atau daerah sebaiknya menggunakan metode langsung dalam melaporkan arus kas dari aktivitas operasi. Arus kas mata uang asing. Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus dibukukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan mata uang asing tersebut ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan akibat perubahan kurs mata uang asing tidak akan mempengaruhi arus kas. Penyajian laporan arus kas yang terdiri dari 1. Aktivitas operasi. Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus kas berisi aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. 2. Aktivitas investasi. Aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. 3. Aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan adalah penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. 4. Aktivitas transitoris. Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.